Akhir dari perjalananmu yang panjang dan berat. Oleh Victor T. Hotef, Pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 19 April 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Pokok pembicaraan kita untuk sore hari ini terdapat di dalam pasal 51 dari buku Yesaya, dimulai dengan ayat yang pertama. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Dengarlah akan daku, hai kamu yang mengejar kebenaran, kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah akan bukit batu tempat kamu sudah terpahat dari dalamnya, dan akan lobang penggalian dari mana kamu sudah digali. Pandanglah akan Abraham nenek moyangmu, dan akan Sarah yang sudah memperanakan kamu. Dalam pasal ini Allah sedang berbicara kepada keturunan-keturunan dari Abraham, kepada suatu generasi yang sedang mengejar kebenaran. Kita sekarang perlu menemukan di dalam sepanjang perjalanan sejarah, generasi mana secara tepatnya yang dialamatkan oleh ilham di sini. Apakah itu umat yang di masa Musa? Ataukah umat di masa Yesaya dahulu? Ataukah mungkin di masa rasul-rasul yang lalu? Ataukah umat di masa sejarah kita sekarang? Ataukah dari masa sejarah yang lain? Jika pasal ini dialamatkan kepada kita, maka kebutuhan kita untuk mempelajarinya, dan kepentingan kita di dalamnya, akan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Informasi yang sedang kita cari ini terdapat di dalam ayat 17. Yesaya 51 ayat 17. Jagalah, jagalah, bangkitlah, hai Yerusalem, engkau yang telah minum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau sudah minum habis isi piala yang berisi barang yang memabukkan, bahkan kau hirup habis akan dia sampai kering. Ayat ini menyatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada suatu umat yang telah berjalan melewati semua cobaan, kesusahan, perhambaan, dan aniaya yang diberikan kepada mereka, karena dosa dan pendurhakaan mereka. Mereka telah minum habis isi piala yang berisikan barang yang memabukkan, dan bahkan menghirup habis akan dia. Pada akhirnya tidak ada lagi tertinggal sisa minuman di dalam piala. Ini tentunya tidak dapat dikatakan terhadap umat yang di masa Musa dahulu, ataupun terhadap umat di masa Yesaya, atau bahkan terhadap umat di masa rasul-rasul yang lalu. Itu tidak mungkin dikatakan terhadap sesuatu umat pada sesuatu periode terkecuali terhadap mereka yang telah sampai pada masa kelepasan mereka dari kekurangan, ketakutan, dan bahaya yang telah mereka ciptakan sendiri melalui dosa dan pendurhakaan mereka. Namun panggilan ilahi mereka untuk berjaga ini mengungkapkan bahwa sungguh pun masa kelepasan itu sudah datang, namun mereka masih di dalam tidur rohani yang nyenyak, bodoh terhadap semua pekabaran baik ini. Yesaya 51 ayat 22. Demikian inilah firman Tuhanmu, yaitu Tuhan dan Allahmu yang telah memperjuangkan perkara umatnya. Bahwasanya, aku telah mengambil dari tanganmu piala yang berisikan minuman yang memabukkan itu, yaitu isi cawan murkaku, engkau tidak akan lagi meminumnya. Saudara saksikan, Allah secara positif mengamanatkan kepada suatu umat yang telah menjalani semua hukuman yang harus diterimanya, dan pada akhirnya ia memperjuangkan bagi kelepasan mereka. Ini tak mungkin dikatakan terhadap sesuatu umat pada sesuatu masa sebelum sekarang. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa masa itu adalah sekarang dan bahwa Tuhan kini sedang berbicara kepada kita? Kita mengetahuinya dari kenyataan bahwa nubuatan-nubuatan mengenai masalah ini yang sudah lama tersembunyi itu, kini untuk pertama kalinya dibuka dan disajikan. Kita sekarang siap untuk mempelajari pasal ini ayat demi ayat. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Dengarlah akan daku, hai kamu yang mengejar kebenaran, kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah akan bukit batu tempat kamu sudah terpahat dari dalamnya, dan akan lobang penggalian dari mana kamu sudah digali. Pandanglah akan Abraham nenek moyangmu, dan akan Sarah yang sudah memperanakan kamu, karena sudah kupanggil akan dia sendiri, dan sudah kuberkati dia, dan memperbanyakkan dia. Allah menasehatkan kepada umatnya di waktu ini supaya mendengar kepadanya.
Mereka itu adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk memperoleh kebenaran, yaitu orang-orang yang sedang mencari Tuhan, dan yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan suatu pembangunan dan reformasi terlaksana di tengah-tengahnya. Mereka kini dianjurkan supaya memandang kepada bukit batu dari mana mereka telah terpahat keluar, dan kepada lubang penggalian dari mana mereka telah digali keluar. Kita tidak akan menyimpulkan bahwa hanya orang-orang Yahudi adalah keturunan dari Abraham. Orang-orang yang cukup beruntung memperoleh ungkapan kebenaran ini dihantarkan kepada mereka adalah umat. Tidak ada lagi kesimpulan lain yang aman jika Allah menyuruh nubuatan-nubuatan itu ditulis, dimeteraikan, dan kemudian diungkapkan sesuai kehendaknya dan pada masa yang ditetapkan. Oleh sebab itu bukan hanya orang-orang Yahudi adalah keturunan dari Abraham. Untuk menemukan siapakah sebenarnya para pencari kebenaran ini, terdapat banyak bukti genealogis untuk dipertimbangkan. 1. Hanya warga kerajaan Yehuda, kerajaan dua suku itu, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang menerima gelar orang-orang Yahudi. 2. Orang-orang dari kerajaan 10 suku, kerajaan Israel, telah tercerai-berai ke seluruh bangsa-bangsa, dan di sana mereka telah kehilangan selengkapnya ciri-ciri mereka. 3. Gereja Kristen sendiri adalah sebuah tunas yang tumbuh dari gereja Yahudi dan bangsa Yahudi, para rasul dan pengikut-pengikut mereka, sampai kepada kira-kira tahun 35 Masehi. Semuanya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian, sekali lagi banyak orang Yahudi kehilangan ciri-ciri mereka karena menyebut dirinya sendiri orang-orang Kristen. Secara perbandingan dapatlah dikatakan, bahwa hanya segelintir orang-orang Yahudi yang berasal dari kerajaan Yehuda yang telah mempertahankan gelar nasional mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Keturunan-keturunan dari orang-orang Kristen Yahudi yang mula-mula dan keturunan-keturunan dari 10 suku itu, sepanjang aliran sejarah, tentunya telah berkembang menjadi suatu jumlah besar orang-orang yang tak terhitung banyaknya, sebab benih Abraham akan menjadi bagaikan pasir di tepi laut banyaknya. Oleh karena itu jelaslah, bahwa bukan hanya segelintir orang-orang Yahudi yang dikenal sekarang adalah keturunan dari Abraham, melainkan banyak juga dari orang-orang kafir tentunya berasal dari Abraham. Karena adanya keadaan yang campur baur ini, maka sukarlah bagi seseorang untuk dapat mengatakan dengan pasti, bahwa ia bukanlah salah satu dari anak-anak Abraham. Barangkali banyak dari bangsa-bangsa yang dunia memanggilnya sebagai orang-orang kafir adalah anak-anak Abraham. Kita tidak mengetahui secara pasti siapa. Namun Allah memegang suatu daftar keturunan yang sempurna, karena ia mengatakan, Aku akan menyebutkan Rahab dan Babel bagi mereka yang mengenal akan daku, bahwasanya Filistea, dan Tirus, dengan Etiopia, orang ini telah lahir di sana. Dan dari hal Sion akan dikatakan, orang ini dan orang itu telah lahir di dalamnya, maka yang Maha Tinggi itu sendiri akan menegakkannya. Tuhan akan menghitung, apabila ia mencatat umat itu, bahwa orang ini dilahirkan di sana. Selah. Mazmur 87 ayat 4-6. Selanjutnya, sungguh pun seseorang berasal dari darah orang kafir, jika ia betul-betul menerima Kristus, maka ia, oleh kelahiran rohaninya, menjadi salah satu dari benih Abraham, karena Ilham mengatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan pewaris-pewaris sesuai dengan janji itu. Galatia 3 ayat 29. Oleh sebab itu, anak-anak Abraham yang dimaksudkan di sini tidak akan dicari di antara orang-orang Yahudi tidak percaya yang dikenal itu, melainkan di antara orang-orang Kristen. Mereka dinasehatkan supaya memandang kepada Abraham dan Sarah, dan supaya mempertimbangkan bahwa apabila Allah memanggil Abraham, walaupun dia sendirian, ia tetap patuh dan Allah memberkati dia. Bahwa walaupun dengan segala ketidakmungkinan yang nyata yang tampak pada dia dan Sarah, Allah telah memperbanyak dia. Bagaimana jika saudara pribadi dan sendirian dipanggil oleh firman-Nya, seperti halnya Abraham, untuk berdiri sendirian mempertahankan kebenaran dan keadilan? Apakah saudara menjadi pahlawan bagi Allah seperti Abraham, atau akankah saudara berlaku seperti yang diperbuat Yudas Iskariot yang murtad itu? Jika kita tidak akan memperoleh kehormatan untuk memilih seperti halnya Abraham,
Allah tidak mungkin akan mengingatkan kita kepada pengalaman Abraham itu. Kepada kita dijelaskan supaya jangan kehilangan semangat, melainkan supaya percaya kepada Allah, karena Ia bermaksud untuk memberkati dan memperbanyak kita, seperti halnya Ia memberkati dan memperbanyak leluhur kita, yaitu Abraham dan Sarah. Alasan mengapa Ia memberkati kita, sebagaimana Ia telah memberkati mereka, diberikannya sebagai berikut. Yesaya 51 ayat 3. Karena Tuhan akan menghiburkan Sion, Ia akan menghiburkan semua tempat reruntuhannya, dan Ia akan menjadikan padang tandusnya seperti Eden, dan gurun pasirnya bagaikan taman Tuhan. Kesukaan dan kegembiraan akan terdapat di dalamnya, juga nyanyian syukur dan bunyi suara nyanyian. Titik fokus dari kitab suci ialah pembangunan kembali Sion, dan inilah tanggung jawab kita. Yesaya 51 ayat 4 dan 5. Dengarkanlah akan daku, hai umatku, dan perhatikanlah akan daku, hai bangsaku, karena suatu hukum akan keluar daripadaku, dan aku akan membuat keputusanku menjadi sebuah terang bagi orang banyak. Kebenaranku adalah dekat, selamat daripadaku itu sudah keluar, dan kedua lenganku akan mengadili orang banyak, segala pulau akan menantikan daku, dan mereka itu akan berharap pada lenganku. Kita diminta untuk mendengar kepada Tuhan, sebab sebuah hukum dan sebuah keputusan akan keluar daripadanya. Semua ini akan menjadi sebuah terang bagi orang banyak itu. Kembali, Tuhan mengatakan, maka akan jadi kelak di akhir zaman, bahwa gunung rumah Tuhan akan diperdirikan pada puncak segala gunung, dan akan ditinggikan di atas segala bukit, maka segala bangsa akan mengalir datang kepadanya. Maka banyak orang akan pergi dan mengatakan, datanglah, dan marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, maka Ia akan mengajarkan kita segala jalannya, dan kita akan berjalan di dalam segala lorongnya, karena dari Sion akan terbit hukum, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan Ia akan mengadili di antara bangsa-bangsa, dan akan menghukum banyak orang, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya dibuatkannya penggali, dan lembing-lembingnya menjadi sabit, bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, dan tidak lagi mereka itu belajar perang. Yesaya 2 ayat 2-4. Hukum itu akan keluar, apabila gunung, kerajaan, rumah Tuhan telah diperdirikan di atas puncak segala gunung, kerajaan-kerajaan, dan apabila ia itu ditinggikan di atas segala bukit. Kemudian terang akan membuat bangsa-bangsa yang dipersalahkan itu mengalir datang ke gunung Tuhan. Dan juga, gantinya mereka menempa segala penggalinya menjadi pedang, dan segala sabitnya menjadi lembing. Yoel 3 ayat 10, mereka akan menempa semua pedangnya menjadi penggali, dan semua lembingnya menjadi sabit. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa, mereka juga tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 2 ayat 4. Untuk mengatakan, bahwa kebenaranku adalah dekat, dan selamat daripadaku itu sudah keluar, adalah dimaksudkan, bahwa selamatku itu sudah ada di sini, tetapi kebenaran sedang akan datang. Dan betapa benarnya. Apakah artinya lengan Tuhan yang mengadili orang banyak itu? Ini akan kita saksikan setelah kita membaca Yesaya 51 ayat 9 dan 10. Jagalah, jagalah, pakaikanlah kuatmu, hai lengan Tuhan. Jagalah seperti pada zaman dahulu kala, pada zaman bangsa yang dahulu-dahulu itu. Bukankah engkau juga yang sudah membinasakan Rahab dan yang sudah melukai naga laut? Bukankah engkau juga yang sudah mengeringkan laut, segala air tubir yang dalam itu, yang telah membuat semua kedalaman laut menjadi sebuah jalan bagi semua orang tebusan untuk menyeberang daripadanya? Alangkah janggalnya hal itu bagi Allah untuk berusaha menjagakan dirinya sendiri, seolah-olah ia ataupun tangannya sendiri itu sedang tidur. Ayat ini menunjukkan bahwa ia menyebutkan pergerakan Exodus itu sebagai lengannya. Dan memang begitu, sebab Allah melaksanakan pekerjaannya bersama-sama dengan hamba-hambanya. Oleh sebab itu hamba-hambanya itu adalah lengannya, dan mereka akan menghakimi, memerintah, orang banyak itu, dan orang banyak itu akan menaruh harap pada mereka. Yesaya 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit, dan pandanglah ke atas bumi di bawah, karena segala langit akan lenyap bagaikan asap,
dan bumi akan menjadi lapuk bagaikan pakaian, dan segala orang yang diam di dalamnya akan mati seperti caranya, tetapi selamat yang daripadaku itu akan kekal selama-lamanya, dan kebenaranku pun tidak akan terhapuskan. Kita perlu diingatkan, bahwa semuanya yang lain akan binasa, tetapi orang-orang yang memperoleh keselamatan Allah dan kebenarannya, akan berdiri tetap selama-lamanya. Yesaya 51 ayat 7. Dengarlah olehmu akan daku, hai engkau yang mengetahui kebenaran, umat yang di dalam hatinya terdapat hukumku, janganlah engkau takut akan celaan manusia, dan janganlah gentar akan segala caci maki mereka itu. Orang-orang yang mengetahui kebenarannya, umat yang kepadanya kebenaran ini diungkapkan, dan yang memiliki hukumnya di dalam hati mereka, jelas akan menderita karena celaan dan caci maki manusia, tetapi mereka dinasehatkan supaya tidak takut. Dan apakah akhir dari segala musuh mereka? Disinilah jawabannya. Yesaya 51 ayat 8. Karena mereka itu akan dimakan habis bagaikan kain yang dimakan nengat, dan seperti bulu domba yang dimakan ulat, tetapi kebenaranku akan tetap selama-lamanya, dan selamat yang daripadaku itu dari generasi ke generasi. Dengan sedih kita merasa kasihan terhadap saudara-saudara Laodikia kita yang amat marah, tetapi buta melawan kita. Yesaya 51 ayat 9 dan 10. Jagalah, jagalah, pakaikanlah kuatmu, hai lengan Tuhan. Jagalah seperti pada zaman dahulu kala, pada zaman bangsa yang dahulu-dahulu itu. Bukankah engkau juga yang sudah membinasakan Rahab dan yang sudah melukai naga laut? Bukankah engkau juga yang sudah mengeringkan laut, segala air tubir yang dalam itu, yang sudah membuat segala kedalaman laut menjadi sebuah jalan bagi semua orang tebusan untuk menyeberang daripadanya? Kalau saja umatnya itu tidak tidur, maka apa perlunya memanggil mereka untuk bangun? Kita bergembira karena Allah sendirilah yang membangunkan kita dan memberitahu kepada kita dengan jelas, bahwa seperti halnya para leluhur kita telah melakukan perkara-perkara yang besar, maka kita juga, sebagai lengan Allah, mampu dan akan melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar daripada mereka. Yesaya 51 ayat 11. Sebab itu segala orang tebusan Tuhan akan kelak kembali, dan akan datang dengan bersorak-sorak ke dalam Sion, maka kesukaan kekal akan berada di atas kepala mereka itu, mereka akan memperoleh kesukaan dan kegembiraan, maka kesusahan dan tangisan akan berlalu. Syukur kepada Allah, bahwa Ia tidak hanya membangunkan umatnya dan membuat mereka itu bernyanyi sambil berbaris masuk ke Sion, tetapi juga mampu menghapus semua kesedihan dan tangisan untuk selama-lamanya. Ia adalah sangat mampu untuk meletakkan kesukaan yang kekal di atas kepala mereka. Yesaya 51 ayat 12. Bahwa aku, bahkan aku juga yang menghiburkan kamu, siapakah engkau, maka harus engkau takut kepada manusia yang mati kelak, dan kepada anak manusia yang akan dijadikan seperti rumput. Dalam usaha untuk menunjukkan kepada kita betapa konyolnya untuk takut terhadap manusia yang kelak akan mati seperti halnya rumput di telapak kaki, maka ilham di dalam ayat ini menekankan penghiburan-penghiburan yang dijanjikan pada ayat 11. Pasti, bagi sebagian orang, rasa takut kepada manusia sangatlah besar. Kini karena kita telah memperoleh firman dan penghiburan Allah, maka marilah kita takut kepadanya, yaitu satu-satunya yang patut ditakuti. Yesaya 51 ayat 13. Maka engkau melupakan Tuhan, penciptamu, yang sudah membentangkan segala langit dan sudah meletakkan segala alas bumi, dan kamu setiap harinya takut kepada amarahnya si penganiaya, seolah-olah ia telah siap hendak membinasakan? Maka di manakah gerangan geram si penganiaya itu? Apabila kita mulai takut kepada manusia, saat itulah kita melupakan Allah. Pertanyaan, di manakah gerangan geramnya si penganiaya itu? Mengandung arti, bahwa pada kenyataannya, itu tidak ada, bahwa itu hanyalah suatu gertakan. Yesaya 51 ayat 14 dan 15. Dengan segera juga orang tahanan yang diasingkan itu akan dilepaskan, tiada ia akan mati di dalam penjara, dan tiada ia akan kekurangan rejeki. Tetapi akulah Tuhan Allahmu, yang membelahkan laut, yang ombak-ombaknya menderu, Tuhan seruas sekalian alam adalah namanya. Ya,
Orang-orang tahanan mengharapkan kelepasan mereka, tetapi Allah tidak mengharapkan laut itu sendiri terbelah, melainkan Ia membelahkannya pada saat dikehendakinya, dan membuat umatnya berjalan melalui tanah yang kering. Yesaya 51 ayat 16. Maka telah kububuhkan firmanku dalam mulutmu, dan aku telah menudungi engkau di bawah naungan tanganku, agar aku dapat menempatkan segala langit dan meletakkan segala landasan bumi, dan mengatakan kepada Sion, kamulah umatku. Di sini kita memperoleh pernyataan Allah sendiri, bahwa kata-kata yang kita bicarakan hanyalah kata-kata kebenaran yang datang langsung daripadanya. Selain itu, Ia menjamin kita, bahwa tangannya, pengawasannya dan perlindungannya, adalah sekeliling kita, bahwa dengan maksud inilah, Ia dapat menempatkan segala langit, meletakkan segala landasan bumi, dan mengatakan kepada Sion, kamulah umatku. Yesaya 51 ayat 17. Jagalah, jagalah, bangkitlah, hai Yerusalem, engkau yang telah minum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau sudah minum habis isi piala yang berisikan barang yang memabukkan, bahkan kau hirup habis akan dia. Jagalah, jagalah, hai sahabatku, akan kenyataan bahwa penawanan, kesusahan, dan tangisan kita sudah hampir berlalu, kita tidak akan lagi mengalaminya. Dia yang membelah laut itu, sesungguhnya mampu melepaskan kita. Yesaya 51 ayat 18. Daripada semua anak yang telah dilahirkannya, tiada seorang pun yang menuntun dia, dan daripada semua anak yang telah dibesarkannya, tiada seorang pun yang memegang tangannya. Keadaan Sion di masa lalu dan juga masa kini, sekarang dikemukakan bagi pertimbangan kita. Alangkah sedihnya. Betapa buruknya keadaan yang dialami Sidang, sesudah ia menghasilkan banyak orang yang bertobat. Tak seorang pun yang memberikan bantuan kepadanya. Di sini kita diberitahukan, bahwa para anggota biasa di Laodikea sama sekali tidak bisa memberi bantuan rohani apapun bagi ibunya, kependetaan, tidak. Bahkan tak ada seorang pun yang berusaha untuk mengangkat tangannya untuk menolong saudara-saudara kependetaan itu. Mereka semua sedikit banyaknya setuju untuk tetap tinggal melarat, sengsara, miskin, buta, dan bertelanjang. Wahyu 3 ayat 17. Yesaya 51 ayat 19. Kedua perkara ini sudah berlaku atasmu, maka siapa gerangan mengasihani akan dikau? Adalah kesedihan, dan kebinasaan, dan kelaparan, dan pedang, maka dengan siapa gerangan aku akan menghiburkan dikau? Daud dahulu disuruh memilih salah satu dari 3 perkara, maka datanglah Gad kepada Daud, diberitahukan kepadanya, lalu katanya, maukah engkau suatu bela kelaparan 7 tahun lamanya berlaku dalam negerimu? Atau maukah engkau lari 3 bulan lamanya dari hadapan musuhmu, yang mengusir akan dikau? Atau maukah engkau suatu wabah sampar 3 hari lamanya dalam negerimu? 2 Samuel 24 ayat 10-13. Sekarang dengan cara yang sama, umat Allah diminta untuk memilih, apakah ditinggalkan dan kebinasaan, atau kelaparan dan pedang. Maka bukanlah seperti di masa Daud dahulu, melainkan ia sendiri yang akan memecahkan masalah kita jika kita menyerahkannya kepadanya. Ini adalah beberapa hal yang telah dilalui umat Allah, bahkan beberapa di antaranya masih mengelilingi mereka. Namun, pengharapan kita ada dalam kelepasan Tuhan. Yesaya 51 ayat 20-22. Anak-anak lelakimu sudah terlentang kelesuan di semua hujung jalan, seperti lembu liar kena jaring, mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah sekarang ini, hai engkau yang tertindas dan mabuk, tetapi bukan karena air anggur. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya, bahwasanya, aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang menggetarkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku, kamu tidak akan meminumnya lagi. Tidakkah kita patut bersyukur karena mengetahui, bahwa setiap orang yang namanya terdapat di dalam kitab itu akan diselamatkan, bahkan juga dari masa kesusahan besar yang segera akan kita masuki. Mikael akan berdiri bagi umatnya, Daniel 12 ayat 1. Sekali ia menghimpunkan kita, maka ia tidak akan lagi mencerai-beraikan kita.
Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya, cawan kemurkaannya, ke tangan orang yang menindas akan dikau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami dapat berjalan melewatimu, dan kamu telah merebahkan badanmu serata dengan tanah, dan seperti jalan bagi mereka yang berjalan melewatimu. Keadaan sudah berubah, apa yang umat Allah dahulu harus terima dari musuh-musuh mereka, musuh-musuh mereka harus segera terima dari mereka. Oleh sebab itu, janganlah kita lalai mengambil manfaat dari panggilan kelepasan Allah. Nah, saudara-saudaraku, karena perjalanan kita yang panjang dan berat sudah akan berakhir, marilah kita sebagai lengan Allah menaruh perhatian sepenuhnya kepada seruan panggilannya yang membangunkan itu. Kini pada akhir dari perjalanan kita yang panjang dan berat, janganlah kita membiarkan apapun menghalangi kita dari menerima dua perkara yang akan membuat kita berdiri untuk selama-lamanya, yaitu keselamatan Allah dan kebenarannya. Kita sekarang diminta untuk memilih, apakah hendak berdiri pada pihak Allah atau pada pihak musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang kita takuti, orang-orang yang sedang melakukan apa saja untuk menutup mata kita dari kebenaran Allah bagi zaman ini, apakah memilih Allah, Roh-Nya dan ungkapan kebenarannya, atau memilih manusia, ditinggalkan dengan kebinasaan, kelaparan dan pedang.